Memahami ketidakstabilan emosi korban hubungan narsistik. 7 alasan yang mungkin mengakibatkannya. Ketidakstabilan emosi seseorang sering dianggap sebagai kelemahan pribadi atau masalah kesehatan mental, tetapi bisa jadi juga merupakan dampak kekerasan emosional yang dialaminya. Individu yang menunjukkan gejala-gejala ini mungkin tidak mudah berubah secara alami, karena mereka mungkin menanggapi dinamika beracun yang diciptakan oleh orang tua atau pasangan yang toksik. Memahami alasan di balik ketidakstabilan ini dapat membantu memperjelas realitas pelecehan emosional, memberdayakan korban untuk mencari bantuan dan pemulihan. 1. Kritik yang terus-menerus. Salah satu aspek kekerasan emosional yang paling merusak adalah kritik yang tak henti-hentinya. Si narsistik sering mengkritik korban dengan berbagai cara, mengkritik penampilan, pilihan, dan bahkan emosi mereka. Rentetan umpan balik negatif ini merusak harga diri korban yang menyebabkan respons emosional yang meningkat. Ketika korban terus-menerus dikritik diremehkan, mereka mungkin mulai meragukan kemampuan dan persepsi mereka yang menciptakan siklus ketidakamanan. Mereka mungkin bereaksi berlebihan terhadap kritik kecil atau merasa rentan saat membuat keputusan, menyebabkan mereka tampak tidak stabil secara emosional di mata orang luar. Korban selalu meragukan dirinya, dan mereka mungkin berjuang untuk menemukan kepercayaan diri dalam tindakan dan perasaan mereka yang seringkali mengarah pada reaksi emosional yang tidak stabil. 2. Manipulasi emosional. Manipulasi emosional merupakan ciri khas hubungan yang toksik. Si narsistik terampil mengeksploitasi emosi korbannya, menabur benih kebingungan dan ketidakstabilan. Mereka mungkin mempermainkan ketakutan, ketidakamanan, dan keinginan korbannya untuk mempertahankan kendali dan kekuasaan. Korban mungkin mendapati diri mereka mempertanyakan pikiran dan perasaan mereka, percaya bahwa mereka bereaksi berlebihan atau salah menafsirkan situasi. Manipulasi ini dapat membuat mereka tampak tidak menentu atau terlalu sensitif saat mereka menavigasi ladang ranjau emosional yang diletakkan oleh si narsistik. Seiring waktu, pergolakan emosional yang konstan dapat membuat korban tidak yakin akan realitas mereka dan berjuang untuk mempertahankan stabilitas. 3. Gaslighting. Gaslighting adalah bentuk kekerasan emosional yang sangat berbahaya. Ini melibatkan penyangkalan atau distorsi realitas untuk membuat korban meragukan persepsi, ingatan, dan perasaan mereka. Si narsistik mungkin bersikeras bahwa suatu kejadian tidak terjadi atau bahwa korban salah mengingat, yang menyebabkan korban mempertanyakan kewarasan dan persepsinya. Dampak dari gaslighting bisa sangat menghancurkan. Korban mungkin tampak tidak stabil secara emosional, terombang-ambing antara kebingungan, kemarahan, dan kesedihan saat mereka bergulat dengan persepsi mereka versus narasi si narsistik. Perjuangan yang terus-menerus ini menciptakan kebingungan dalam realitas mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk mempercayai diri sendiri atau pengalaman mereka. Akibatnya, mereka mungkin merasa tersesat dan rentan, memperburuk ketidakstabilan emosional mereka. 4. Isolasi. Isolasi adalah taktik umum yang digunakan oleh si narsistik. Dengan memutus hubungan korban dengan teman, keluarga, dan sistem pendukung, si narsistik dapat memberikan kontrol yang lebih besar atas si korban.
Isolasi ini dapat menyebabkan korban menghadapi gejolak emosional mereka sendirian. Tanpa jaringan pendukung, korban mungkin berjuang untuk memvalidasi perasaan dan pengalaman mereka yang meningkatkan rasa ketidakstabilan mereka. Mereka mungkin merasa terjebak dan kesepian, yang memperkuat perasaan cemas dan depresi. Kurangnya dukungan dari luar dapat membuat korban sulit menyadari kekerasan yang mereka alami, sehingga terus-menerus mengalami siklus tekanan emosional. 5. Perubahan suasana hati. Si narsistik seringkali menunjukkan mood, suasana hati yang tidak terduga, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi korbannya. Ketidakpastian ini dapat membuat korban merasa harus terus memantau keadaan emosional si narsistik, yang menyebabkan kecemasan dan reaksi emosional yang meningkat. Korban dapat mengubah perilakunya dalam upaya untuk mengendalikan suasana hati si narsistik, yang mengakibatkan respons emosional yang tampaknya tidak proporsional bagi orang luar. Tekanan untuk menjaga keharmonisan dalam lingkungan yang tidak stabil dapat menyebabkan kelelahan emosional, sehingga korban kesulitan untuk menjaga keseimbangan emosionalnya. Seiring waktu, dinamika ini menumbuhkan rasa ketidakstabilan yang dapat disalahartikan sebagai kelemahan atau ketidakstabilan pribadi. 6. Mengalihkan kesalahan. Mengalihkan kesalahan atau blame shifting adalah taktik umum lainnya yang digunakan oleh si narsistik. Mereka sering mengalihkan tanggung jawab atas tindakan dan emosi mereka sendiri kepada si korban, sehingga membuat korban merasa bertanggung jawab atas suasana hati dan reaksi si narsistik. Dinamika ini dapat menyebabkan korban memendam rasa bersalah, sehingga mereka percaya bahwa merekalah sumber masalah dalam hubungan tersebut. Akibatnya, korban mungkin merasa sangat bersalah dan menyalahkan diri sendiri, yang selanjutnya menyebabkan ketidakstabilan emosi mereka. Mereka mungkin menjadi cemas, terlalu berhati-hati, dan reaktif, terus-menerus takut akan akibat dari kegagalan yang dirasakan. Gejolak emosi ini memperkuat ketidakseimbangan dalam suatu hubungan, sehingga sulit bagi korban untuk menegaskan kebutuhan dan batasan mereka. 7. Takut akan akibat. Ketakutan memicu kemarahan atau kekecewaan si narsistik dapat menciptakan rasa cemas yang mendalam bagi korban. Hidup dalam keadaan waspada yang konstan, yang sering digambarkan sebagai berjalan di atas kulit telur, dapat menyebabkan reaksi emosional yang meningkat. Korban mungkin merasa harus terus menekan emosi mereka untuk menghindari konflik, yang mengakibatkan penumpukan perasaan dan ketegangan yang belum terselesaikan. Perilaku yang didorong oleh rasa takut ini dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi saat korban mencoba menavigasi sifat hubungan yang tidak dapat diprediksi. Mereka mungkin terombang-ambing antara kepatuhan dan ledakan emosi, tampak tidak stabil bagi mereka yang berada di luar hubungan. Siklus ketakutan dan kecemasan ini melanggengkan tekanan emosional korban, yang selanjutnya memperkuat perasaan tidak stabil mereka. Mengenali pola untuk memahami dinamika pelecehan narsistik. Mengenali pola-pola ini sangat penting untuk memahami dinamika pelecehan emosional. Korban sering merasa terisolasi, bingung, dan terjebak, tidak yakin bagaimana cara keluar dari siklus kekacauan emosional. Mereka mungkin kesulitan untuk mengartikulasikan pengalaman mereka, yang mengarah pada kesalahpahaman dan stigma negatif lebih lanjut dari orang-orang di sekitar mereka.
Kesadaran akan tanda-tanda ini dapat membantu korban dan orang-orang yang mereka cintai mengidentifikasi efek pelecehan emosional yang halus namun merusak. Sangat penting bagi teman, keluarga, dan profesional kesehatan mental untuk menawarkan dukungan dan validasi, mendorong korban untuk mencari dukungan dan sumber daya. Bergerak menuju pemulihan. Bagi mereka yang pernah mengalami pelecehan emosional, pemulihan adalah hal yang mungkin. Mengakui dampak pelecehan adalah langkah pertama menuju pemulihan. Terapi dapat menyediakan ruang yang aman bagi korban untuk memproses emosi mereka, membangun kembali rasa percaya diri mereka, dan belajar menetapkan batasan yang sehat. Kelompok pendukung juga sangat berharga, memungkinkan korban untuk terhubung dengan orang lain yang pernah mengalami situasi serupa. Berbagi cerita dan wawasan dapat membantu menormalkan perasaan dan pengalaman mereka, menegaskan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Edukasi tentang narsisme dan pelecehan emosional dapat memberdayakan korban, memberi mereka alat yang mereka butuhkan untuk mengenali pola yang tidak sehat dan membangun kembali kehidupan mereka. Membangun harga diri dan kasih sayang terhadap diri sendiri sangat penting, memungkinkan korban untuk terbebas dari siklus menyalahkan dan rasa bersalah yang diabadikan oleh si narsistik. Ketidakstabilan emosional seringkali dapat menutupi kenyataan adanya pelecehan emosional. Mengenali tanda-tanda pelecehan, seperti kritik terus-menerus, manipulasi, gaslighting, isolasi, perubahan suasana hati, menyalahkan orang lain, dan ketakutan akan akibat, dapat membantu menjelaskan dinamika yang terjadi. Memahami pola-pola ini sangat penting untuk mendukung para korban dan membantu mereka dalam perjalanan menuju pemulihan. Dengan meningkatkan kesadaran dan pembicaraan terbuka tentang pelecehan emosional, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, yang mendorong para korban untuk mencari bantuan dan merebut kembali hidup mereka. Perjalanan ini mungkin sulit, tetapi pemulihan dan pemberdayaan dapat dicapai oleh mereka yang terkena dampak pelecehan emosional.